Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak ya? Sudah. Boleh mulai, Pak. Sebentar, saya siapkan dulu. Oke. Untuk waktu dan tempat dipersilakan, Pak Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu warahmatullahi wabarakatuh. pembimbing, Bapak moderator, rekan-rekan semua. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu Alhamdulillah. baik-baik. Ini sesi yang luar biasa dari awal sampai akhir, dan ini sangat buat saya harus menghadapi pembelajaran dengan teman-teman. Semoga kita semua bisa berbagi ilmu dan pengetahuan bersama. Baik, saya akan membawakan sesi pagi ini. Saya akan menampilkan materi saya. Ya, saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang mengajar tentang hukum tata negara. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sumber-sumber hukum tata negara. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini skenario pembelajaran. 20 menit kita akan selesaikan, dan kemudian nanti kita akan melaksanakan pembukaan, penjelasan, pembahasan, diskusi kelompok, presentasi, dan penutup. Nah, teman-teman semua, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari proses ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum tata negara. Nah, yang kedua, mahasiswa mampu membandingkan dan melakukan analisis terhadap sumber hukum formil dan sumber hukum material. Nah, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam sumber hukum tata negara. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melaksanakan pengumpulan data tentang aturan tertulis dan konvensi ketatanegaraan. Nah, kemudian nanti yang terakhir, mahasiswa mampu mempresentasikan tugas kelompok sebagai sumber hukum tata negara. Baik, itu sebagai pengantar dari saya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan, ada pertanyaan yang mungkin ingin saya sampaikan. Nah, apa saja yang teman-teman ketahui tentang sumber hukum tata negara? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dari teman-teman yang punya pengalaman. Apa sih yang menjadi sumber hukum tata negara di Indonesia kita? Ya, baik. Pak Dokter, silakan Pak Dokter Baktiar. Undang-Undang Dasar, Perpu, Ya. yang di bawahnya, Peraturan Menteri, Ya. sampai bawahnya. Oke, baik Pak Baktiar, terima kasih. Ya, itu adalah sumber hukum yang berdasarkan undang-undang. Mungkin dari yang lain ada ingin menyampaikan apa saja sumber hukum tata negara di Indonesia? Oke, saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Nah, ini yang kemudian menjadi sumber hukum tata negara. Nah, kalau kita lihat tiga hal ini, ada undang-undang, kebiasaan, perjanjian. Nah, kira-kira bagaimana mengkomparasikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebagai contoh, Bapak Ibu mungkin mengenal hukum adat Bali. Ada yang dari Bali? Nah, kalau di Bali itu, apa sistem hukum yang berlaku di Bali? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan. Nah, kalau Bapak Ibu pernah tinggal di Bali, mungkin Bapak Ibu pernah melihat tentang aturan adat istiadat atau hukum adat yang berlaku di Bali.
Nah, coba pengalaman Bapak Ibu semua pernah membaca, melihat, mendengar tentang bagaimana hukum adat diterapkan di Bali. Apa saja sih yang diatur dalam hukum adat di Bali? Contohnya ada yang bisa menyampaikan? Kalau perkawinan di Bali diatur dengan hukum apa? Hukum positif, undang-undang, atau hukum adat? Nah, Kami hukum positif. ya, kalau perkawinan Iya. di Bali. Hukum Nah, adat oke. mungkin Pak. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu pernah menonton tentang bagaimana kehidupan di Bali, kalau hukum privat itu Kalau di Bali, mereka diatur dengan hukum adat Bali. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Kalau terkait dengan hukum privat mereka, mereka itu mengatur dengan hukum adat. Contohnya, saya pernah menangani kasus di Bali, ada seorang guru yang kemudian menghamili muridnya. Nah, seharusnya secara hukum positif, apa yang diterapkan terhadap guru itu? Nah, kalau kita lihat undang-undang, itu pasti gurunya akan dikenakan sanksi pencabulan atau kemudian berhubungan dengan anak di bawah umur. Nah, tapi pada waktu itu, diskresinya polisi, kemudian guru itu dinikahkan dengan si muridnya dan kemudian hukum tidak diberlakukan. Nah, ini mungkin akan menjadi pertanyaan buat kita semua. Apakah sistem hukum itu bisa diterapkan melawan undang-undang? Nah, sepanjang kemudian itu sebetulnya tidak dipersoalkan, itu seharusnya kalau melihat dari hukum positif dan aturan umum yang berlaku itu tidak bisa diterapkan. Tapi di Bali itu diterima oleh lingkungan dan adatnya. Bahkan kepolisian juga menerapkan diskresi bahwa itu dibolehkan. Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi ada undang-undang, kebiasaan, dan kemudian ini perjanjian. Ada yang tahu apa artinya traktat atau perjanjian? Nah, kalau Indonesia punya perjanjian dengan negara lain, maka kemudian di situ terjadi ikatan antara Indonesia dengan negara lain, maka kemudian itu menjadi sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya apa ya? Perjanjian yang pernah ada di Indonesia. Jual beli Pak. Ya, jual beli antar negara ya, antar negara. Umpamanya Indonesia ikut dalam perdagangan internasional. Nah, itu ada ikatan perjanjian yang kemudian itu menjadi undang-undang. Nah, seringkali kita lihat itu diratifikasi di DPR. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semua. Saya pikir ini tidak perlu kita bahas. Nanti kita akan langsung ke dalam kelompok untuk membahas bagaimana sumber-sumber hukum itu bisa kita implementasikan dalam contoh yang nyata. Nah, saya punya kasus. Bapak Ibu ada apa namanya perkembangan menarik yang sekarang ini kita sama-sama amati. Ya, Bapak Ibu semua, apa yang diperdebatkan dalam berita barusan? Ada yang bisa menjelaskan apa sih perdebatan antara Pak Mahfud, DPR, dan Bu Sri Mulyani terkait dengan pernyataan Pak Mahfud yang menyatakan bahwa apa dasar hukumnya Pak Mahfud itu boleh menginformasikan ke publik tentang temuan PPATK. Nah, coba Bapak Ibu jelaskan dari sumber hukum. Sumber hukum apa yang dipakai oleh Pak Mahfud
untuk menyampaikan ke publik tentang informasi temuan PPATK. Coba ada yang bisa menjelaskan, teman-teman semua? Monggo silakan, Pak Suryanata. Ya Pak, tadi terkait dengan sumber-sumber hukum ya Pak. Saya kira negara kita ini negara demokratis, tentunya setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memberikan pendapatnya ataupun em, mengeluarkan pendapatnya. Saya kira seperti itu Pak. Ya, jadi menarik. Apa argumentasinya? Itu tadi Pak Suryanata mengatakan bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya di publik. Tapi Bapak Ibu semua, apa argumentasi Prof. Mahfud ketika dipersoalkan oleh DPR? Kenapa Prof. Mahfud menyampaikan informasi temuannya di publik? Mungkin ada yang bisa memahami dan kemudian mengikuti perkembangan. Apa sih argumentasi hukum yang disampaikan oleh Prof. Mahfud? Nah, Prof. Mahfud mengatakan, teman-teman semua, coba tunjukkan ke saya apa larangannya bahwa saya tidak boleh menyampaikan ke publik. Nah, kalau dalam sistem hukum itu disampaikan sesuatu yang tidak dilarang, maka hukumnya boleh. Itu yang Pak Mahfud sampaikan. Pernah dengar nggak Bapak Ibu itu argumentasinya Prof. Mahfud? DPR mengatakan apa dasar hukumnya, apa sumber hukumnya, apa aturan hukumnya yang membolehkan Prof. Mahfud menyampaikan ke publik berita tentang hasil temuan PPATK. Nah, apa yang dijawab oleh Prof. Mahfudnya? Coba tunjukkan ke saya aturan hukum mana yang melarang saya menyampaikan informasi itu ke publik. Nah, ini bicara sumber hukum. Di sumber hukum itu tidak ada, Bapak Ibu semua. Tidak ada sumber hukum yang mengatakan bahwa Prof. Mahfud tidak boleh menyampaikan informasi itu ke publik. Nah, dalil ini yang kemudian disampaikan oleh Prof. Mahfud bahwa sesuatu yang tidak dilarang, maka hukumnya boleh. Nah, itu contoh. Dan ini adalah perkembangan menarik ya. Ya, oke. Jadi itu Bapak Ibu semua bicara tentang sumber hukum, bicara tentang aturan hukum. Apa sih yang mengatur sehingga kemudian seseorang itu dibolehkan dan tidak dibolehkan? Dan itu yang disampaikan oleh Prof. Mahfud, yang diatur di hukum itu, sumber hukum itu menegaskan adalah apa yang dilarang. Sedangkan yang tidak dilarang itu, maka kemudian adalah hukumnya dianggap boleh. Nah, baik, saya akan membuat tugas kelompok teman-teman, karena di sini hanya berapa orang, kita mungkin cukup satu kelompok saja, tidak perlu 3 kelompok. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi perdebatan antara DPR dan Prof. Mahfud dan Menkyu serta publik? Nah, kemudian dalam tugas ini nanti teman-teman semua coba dilakukan penelusuran referensi dan artikel tentang kasus transaksi pencucian uang di Kemenkyu. Nah, itu nanti akan bisa kita lihat apa sih yang diperdebatkan. Nah, kita sebagai orang hukum sebetulnya melihat apa sih yang kemudian menjadi persoalan sehingga informasi dari Prof. Mahfud itu kemudian dianggap melanggar aturan. Nah, sumber hukum apa yang digunakan oleh Prof. Mahfud sehingga kemudian dia bisa menyampaikan ke publik. Nah, itu yang nanti dicari artikelnya, tulisan atau kemudian jurnal yang menjelaskan tentang bagaimana aturan hukum ketatanegaraan kita terkait dengan
kewenangan dari pejabat negara dan lembaga negara. Nah, kemudian dari situ nanti lakukan analisis permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian bandingkan pendapat Prof. Mahfud tentang dasar hukum dan pernyataannya tersebut. Nah, jelaskan sumber hukum apa yang digunakan oleh Prof. Mahfud, dan masing-masing kelompok nanti akan presentasi di akhir. Saya akan nanti melihat sejauh mana kemudian teman-teman bisa menganalisis dan kemudian membanding-bandingkan, memetakan bagaimana sistem hukum kita, sehingga kita orang hukum tidak melihat secara tekstual apa yang ditampilkan itu kemudian menjadi argumentasi kita. Baik, terima kasih atas diskusi kelompoknya teman-teman semua. Nah, dari rangkuman teman-teman tadi, kita sudah lihat bahwa memang Prof. Mahfud ini itu adalah mendorong. Jadi mungkin saya akan menggarisbawahi apa yang tadi kita bahas dalam kelompok. Prof. Mahfud ini sedang mendorong bagaimana good government itu diterapkan tanpa kemudian terhambat oleh aturan-aturan hukum yang kemudian dipahami secara tekstual. Nah, persoalan mendasar yang kita lihat, mungkin Bapak Ibu ingat dengan kasusnya Rafael, yang kemudian pemukulan oleh oleh Mario terhadap David. Nah, dari situ apa yang Bapak Ibu pahami sehingga kemudian itu menjadi wacana yang bergulir, menjadi perdebatan hukum. Nah, persoalan mendasar dari sumber hukum adalah apakah bisa orang yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang kemudian diproses tanpa mengetahui apa pidana pokoknya. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat Bapak Ibu semua, apa ini maksud dengan pidana pokok? Apakah ada yang bisa menjelaskan apa saja bentuk-bentuk pidana pokok dalam TPPU? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan? Monggo. Apa pidana pokok dalam tindakan pencucian uang? Kalau pencucian uang itu adalah akibat dari sebuah perbuatan pidana. Nah, sekarang pertanyaannya, perbuatan pidana apa yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar untuk menelusuri perbuatan pencucian uang? Silakan. Ada yang bisa memberikan, teman-teman ada yang tahu mungkin apa pidana pokok untuk ya silakan Pak Baktiar. Wah, saya kurang tahu Bapak ini mau jelaskan ini. Ya. Nah, ini memang menarik ya. Menarik karena sesuatu yang ramai dibicarakan orang. Tapi sebetulnya secara hukum kita belum begitu paham ya Pak Baktiar. Apa sih dasar hukumnya kemudian disebutkan bahwa pidana pencucian uang itu harus ada pidana pokoknya. Nah, ini ya. Nah, ada yang tahu pidana pokoknya apa? Silakan. Bentuk-bentuk pidana pokok yang mengakibatkan terjadinya pencucian uang. Ada yang pernah dengar korupsi? Ya, undang-undang tipikor. Ya, korupsi. Terus ada yang mengetahui tentang narkoba? Ya. Nah, Ya. kemudian perdagangan orang, kemudian berbagai macam tindak kejahatan yang kemudian akan menjadi akibat terhadap munculnya
TPPU. Nah, itulah Bapak Ibu semua sumber-sumber hukum dan penjelasannya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini menambah pengetahuan dan keterampilan Bapak Ibu, pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, dan perkuliahan ini saya akhiri, dan semoga kita bertemu pada sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Ihsan. Wabarakatuh. Silakan